dewasa ataupun hari baik lah gitu. Iya. Nah, mereka itu lagi sampai sekarang pun masih bingung nih, dewasa ayu itu kayak gimana sih gitu. Apa seperti orang bilang kalau banyak selentingan nakal-nakal kan, dewasa itu kan prambakat gitu. Benarnya bakat gitu. Itulah yang paling sering kita dengar kan selikur galungan. Nggih. Selikur galungan itu kan 21 hari sebelum galungan. Nah itu bertemu di Bude Cemeng, Bude Wage, Warigadean. Warigadean, ya. Nah itu dianggap hari baik. Ya. Padahal dalam konteks hari baik pendewasaan, Ya. rangda 3 itu tidak bagus untuk upacara manusianya. Ya. Terutama ini pernikahan maksudnya. Ya. Ya, hari baik itu akan menjadi tidak baik, bukannya karena harinya. Jadinya saya berpikir dewasa ayu itu dibuat oleh tetua kita zaman dulu bukan tanpa alasan. Salam rahayu, Pak Dokter. Rahayu, Mas Surya. Pak Dokter. Rafaya. Apa tuh? Salah nama dia Mas. Pokoknya tetap di Kita semua. Tapi enak-enak. Pak Dokter sehat. baru habis retreat. Asik. Jadinya- Tapi pesan dari retreat. Tapi Pak, tuh pesan dari Ternyata, retreat Napi. Aduh. Acara retreat kita beberapa hari yang lalu berjalan dengan baik ya Pak Surya ya. Terutama acara melukatnya dari Pak Dokter. Ya. Dan semoga yang ikut mendapatkan dampak positif gitu, mendapatkan ketenangan batin sesuai dengan tema yang kita ambil. Dan mudah-mudahan Ya. berikutnya kita bisa bikin acara yang Ya, mirip ya. Pak Dokter ya. Ya, karena sudah mulai ada kapan lagi. Nah ini momen pertama saya untuk ngisi materi yang sedikit berbahaya, batin spiritual lah. Yang biasa ngomongin bisnis. Gimana kesannya setelah itu kan apa Pak? Nah, kita belajar di sudut lain lah juga. Oke, Yang banyak siap. belajar, bukan merasa memberi, tapi saya yang banyak menerima. Oke, sip. Kan kenten Pak Dokter ya. Mungkin pas duasanya waktu itu Pak. Tuh. Iya, Ribae. Ngomongin apa tema ini? Kok ngomongin dewasa? Kok nganten? Ya karena ada tetangga nanya-nanya kan. Gini. Dia punya anak lah, istri ataupun anak perempuan yang ingin segera nikah nih. Nah tadi soalnya ngomong mengenai momentum itu, ya kita kaitkanlah dengan dewasa ataupun hari baik lah gitu. Ya. Nah mereka itu lagi sampai sekarang pun masih bingung nih, dewasa ayu itu kayak gimana sih gitu. Apa seperti orang bilang kalau banyak selentingan nakal-nakal kan, dewasa itu kan prambakat gitu. Benarnya bakat gitu, dalam artian benarnya sempat gitu. Perang bakat. Ya, Bin artinya- perang, bin bakat. ya artinya kapan sempatnya itulah dewasa ayu. Ada yang nakal-nakalan begitu. Ya. Ada juga yang menyatakan seperti ini Pak Dokter, Pak Putu. Dewasa ayu tuh kalau nganten harus ngindari rangda 3 gitu. Dan itu ternyata dicek atau persepsi yang lain juga, harus di selikur galungan nih lu gitu. Tapi ternyata selikur galungan itu adalah bagian dari rangda 3 juga ternyata hukumnya kan. Ya, ya. Nah, di sanalah ada kebingungan. Seperti apa Riki? Pak Putu. Aduh. Pada kayak Pak Dokter. Sesepuh kita ini. Saya ngerti. Gimana nih Pak Dokter? Dewasa nih apakah sepenting itu atau gimana Niki kan banyak juga supaya ada Ada yang kelestarian. menarik di Bali nih ke Pak Putu Surya. Iya. Orang Bali itu dalam segala hal tuh diajak untuk harmonis dengan buta kala gitu. Buta itu artinya
materi, materi yang kemudian menciptakan ruang pertiwi, tanah, air, udara gitu. Dan juga harmonis dengan kala, waktu. Sehingga kalau dia ingin mengadakan segala yang disebut persembahan atau yadnya atau pancayatnya itu pasti mencoba dikaitkan dengan bagaimana membangun keharmonisan dengan buta dan kala, ruang dan waktu gitulah. Sehingga muncullah padewasan untuk berbagai upacara-upacara pancayatnya itu. Termasuk Terhadap kala, waktu itu, sang waktu gitu. Nah muncullah karena dia buta, supaya menjadi terang waktunya, maka dipilihlah waktu yang memberi cahaya. Dewa itu deep itu cahaya. Maka muncullah kala yang dewasa. Gitu. Kala yang waktu yang memberi terang dalam prosesnya nanti. Gitu. Nah muncullah kemudian padewasan. Nah pola-pola perubahan waktu itu kemudian diamati menjadilah warige. Warige asal katanya juga ware ige. Jadi menuju terang gitu, sama artinya. Jadi penentuan hari-hari itu bertujuan untuk menuju terang. Sehingga perjalanan upacara, baik upacara dewa yadnya, manusia yadnya, pitra yadnya, buta yadnya, dan apalagi resi yadnya itu menjadi terang gitu. Nah, termasuk di manusia yadnya di pernikahan itu. Nah, yang sering kita dengar itu kan terutama di pernikahan ini karena ini penting karena kita Bapak Putu sama saya kan masih lama. Surya udah gede-gede anaknya nih. Kita tahu ada mau nikah gitu. Nah, muncullah yang paling sering kita dengar kan selikur galungan. Selikur galungan itu kan 21 hari sebelum galungan. Nah, itu bertemu di Bude Cemeng, Bude Wage, Warigadean. Nah, itu dianggap hari baik. Padahal dalam konteks hari baik padewasan, Rangda 3 itu tidak bagus untuk upacara manusianya, terutama ini pernikahan maksudnya. Yaitu ketika wukunya Warige dan Warigadean. Ada juga menail perang bakat, wujud pahang gitu. Itu tidak bagus. Tetapi kenapa kemudian di selikur galungan itu 21 hari sebelum galungan banyak orang kemudian memilih itu dianggap hari baik untuk nikah. Betul. Padahal itu tepat Rangda 3 gitu. Nah, setelah diamat-amati ternyata hari itu sebenarnya memang layak boleh dipakai bagus untuk meminang. Beda si dengan wanita. Menikah. Kan? Beda dengan menikah. Jadi di selikur galungan itu meminang anak wanita. Hari boleh disebut hari baik. Kalau tidak salah hari manurung apa namanya. Jadi hari baik untuk meminang toh, bukan untuk hari pernikahannya. Jadi beberapa hari kemudian setelah masuk Julung Wangi mungkin ya. Setelah Warigadean kan Julung Wangi. Baru mungkin hari baik untuk menikah ada di situ. Bukan di selikur galungannya. Tapi sekarang kemudian ya orang-orang kan makin cepat-cepat nih. Selikur galungan langsung dipakai hari baik menikah pada Rangda 3. Nah, kenapa Rangda 3 dianggap tidak baik? Nah, Rangda itu artinya janda. Janda 3 kali artinya. Sehingga kalau dipilih hari yang seperti itu, jadi energi sang waktunya tidak bagus. Gitu. Nah, tapi sebenarnya bicara tentang padewasan untuk menikah itu kan banyak yang tidak boleh. Kalau ada ingkelnya, ingkel wong gitu misalnya. Ingkel itu kan ada wong, satu, mine, manuk, taru, buku. Kalau ingkel wong dihindari manusiatnya. Nah, kemudian ada lagi was penganten namanya. Was penganten itu ketika hari Minggu ketemu was itu adalah sadwara. Tungleh, Aryang, Urukung, Paniron, was. Maulu. Nah, kalau ada ketemu Minggu ketemu was, kemudian Sabtunya ketemu was pada wuku yang sama, itu disebut was penganten. Itu hari yang tidak baik untuk dipilih menikah. Lalu ada lagi yang tidak boleh dipakai menikah, apa? Hari Minggu nggak boleh. Hari Minggu itu radite, ya panas. Radite itu artinya matahari panas. Anggara itu ada butenya, sehingga terjadi kajang kliwonnya di Anggara itu. Energinya buruk. Sabtu juga tidak baik, itu Brahma panas juga itu penciptaan. Yang paling bagus dipilih apa? Senin,
Rebo, Kamis, Jumat. Hmm. Itu ada hari-hari pilihannya gitu. Makanya banyak yang memilih hari Senin biasanya. Hmm. Diharapkan hari Senin. Nah, Rebu boleh, Kamis boleh, Jumat boleh. Berarti nggak benar sih, berarti selentingan orang yang prambakat yang gitu. Kemudian ada lagi sasih-sasih yang dipilih tuh ya. Oke. Ada sasih lagi dipilih. Ha. Kalau yang mau yang terbaik kan. Iya, betul. Yang dengerin tuh. Ya dengerin dulu dia. Siapa tahu Pak Putu lagi nyari doa untuk Dia apa bohongan nih. kan. Mau percayaan kan. Ada sasih katiga. Katiga, kapat, kalima, kapitu. Lalu ke dasa. Hari-hari bulan-bulan apa sasih baik lah untuk menikah. Nah, tapi yang sebenarnya yang paling berhak menentukan kapan padewasaan yang baik itu adalah sulinggih. Nah, karena kalau ada keterpaksaan hari-hari di mana dewasanya mepet sekali dan tidak ada yang bagus, maka yang berhak melakukan peleburan terhadap dewasa ala itu adalah sulinggih, karena beliau menguasai ilmu tentang melebur dewasa ala dengan pecaruan dewasa ala lah. Gitu. Makanya sulinggih yang paling tepat mengeluarkan itu. Tetapi kita kan harus punya bekal juga. Sebagai orang tua punya bekal. Kira-kira nih bulan apa nih akan menikah gitu. Nanti tepatnya minta sama sulinggihnya. Karena orang biasa walake nggak boleh mengeluarkan padewasaan. Nah, hanya beliau yang boleh gitu. Nah, itu cerita tentang padewasaan ini gitu. Tapi ada cerita juga Pak Du sebelum Pak Du lanjut. Ada cerita lucu nih. Yang enggak lanjut. Ada cerita lucu nih Pak Du. Lanjut. Ada sebuah rumah orang kaya lah, orang kaya. Orang kaya itu karena dia kaya, dia pilihlah hari baik yang benar-benar baik secara padewasaan gitu untuk menikahkan anaknya. Dan karena dia orang kaya, ya bisa bikin upacara yang sangat besar lah, sangat besar. Bahkan demi menetralisir atau menciptakan energi yang baik terhadap ruang dan waktunya. Jadi selama sebulan penuh itu ada upacara terus, persembahan energi baik oleh para pendeta yang sangat dihormati, menyucikan ruang dan waktunya. Dan di hari baik yang sama, sebelah rumahnya itu ada juga orang biasa, yang tidak terlalu kaya lah, orang biasa, sangat biasa, yang upacaranya sangat kecil, tapi kemudian dipuput oleh seorang pemangku biasa. Hari baiknya sama. Nikah berbarengan gitu ya. Hari baiknya sama. Hari baiknya bersama. Yang satu orang kaya, upacaranya besar. Dia puput oleh pedanda dan kemudian ritualnya selama sebulan penuh. Berbagai ritual lah, pembersihan. Yang satu lagi cuma pemangku. Dan setelah upacaranya sama-sama berjalan, setelah beberapa waktu pernikahannya, mungkin setahun, 2 tahun, apa berapa itu, yang menikah dia anak orang kaya itu bertikai dan akhirnya bercerai. Yang menikah dipuput oleh pemangku, mereka baik-baik saja sampai hari ini. Nah, apa yang bisa kita pelajarin? Ternyata padewasaan itu memang penting, tetapi ada yang jauh lebih penting daripada itu. Apa itu? Tanya Pak Putu. Sudut lain sekarang Pak Putu tanya apa yang menyebabkan pernikahan itu tidak selalu harus tidak semata-mata mengaruhi faktor padewasaan. Tapi yang ada berat-berat kan itu Putu sekarang lanjutkan. Artinya begini Pak Tu. Gini, pertanyaan tiang begini. Ya namanya nikah itu kan banyak hal yang harus disiapkan. Salah satunya hari baik tadi. Nah, hari baik kan sudah dipaparkan Pak Dokter. Nah, ternyata hari baik pun yang kondisinya hari baiknya sama, melakukan pernikahan satunya di sebelahnya, satunya sebelah lagi. Ternyata hari baik itu punya efek, hari baiknya sama nih, efeknya beda gitu. Kira-kira menurut Pak Putu nih, kenapa mereka kok padahal hari baiknya sama, bahkan perlakuan yang di sini pun untuk menyiasati hari itu lebih baik lagi, itu lebih besar, tapi kok hasilnya beda. Bahkan yang sini yang langgang, sininya enggak gitu. Menurut Pak Putu gimana? Ntar lu bunyi klenengnya mana? Hari baik itu adalah hari ketika kita siap, harusnya siap uang, siap mental, dan seterusnya.
Kalau kita ngomong tentang hari baik atau dewasa ayu itu, mungkin pandangan saya, Ya. dia tidak bisa berdiri sendiri. Karena hari baik itu adalah faktor luar. Ya. Faktor luar itu maksudnya faktor alam. Ya. Alam itu bisa mendukung, tapi kalau kitanya tidak siap dengan segala halnya yang untuk pernikahan itu, dari segi mental, niat baik, gitu kan, niat suci dan seterusnya itu, ya hari baik itu akan menjadi tidak baik, bukannya karena harinya. Jadinya saya berpikir dewasa ayu itu dibuat oleh tetua kita zaman dulu bukan tanpa alasan. Dari situ dulu ya, tanpa alasan mereka sudah lama sekali mengamati alam. Sangat lama, pola alam itu sudah sangat lama mereka amati, dan saya tidak tahu apakah pola alam itu sekarang sudah berubah atau tidak, tapi secara tradisi kita sudah menggunakan pola alam yang dibentuk oleh istilahnya getaran alam yang sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan. Karena sama seperti ketika kita meramu obat pun ada jam-jam terbaik memetik bunga gitu loh, dan kita ngobrol dengan alam dulu untuk memulai kayak gitu. Bukan hanya jamnya saja, bukan hanya waktunya saja, bukan hanya harinya, tapi niat suci kita ketika kita memetiknya. Memetik tanaman obat ini, niat suci kita. Sampai harus dari hati itu harus benar-benar kita bicara dengan itu. Nah, saya pikir itu sama. Apakah hari baik itu hanya sekedar dicarikan oleh keluarga kita, atau memang niat kita dari dalam sudah mau mengambil keputusan untuk menikah itu? Sudah punya niat enggak benar-benar kita untuk melakukan pernikahan? Itu kan faktor internal itu jauh lebih kuat, Pak Surya. Jadinya sesuatu yang bagus pun akan berubah menjadi buruk kalau niat kita buruk gitu loh. Atau niat kita belum disucikan. Masih lah nu demen bercanda gitu loh, mau belum siap akan pernikahan itu, ya apapun bisa terjadi. Badai di tengah jalan itu kan bisa saja terjadi. Tapi kalau niat kita sudah sangat utuh, saya siap untuk bersatu dengan pasangan, dengan berbagai problematikanya gitu. Ada praweddingnya, kita sama-sama sudah saling mengenal satu dengan yang lain. Ketika ada badai, kita sudah siap akan menghadapi segala sesuatunya. Kita sudah belajar lah sebelum itu terjadi. Kita sudah menyatukan dulu hati kita bahwa kita siap menikah dalam keadaan apapun nanti di depan ketika ada masalah gitu. Karena seperti kalau dewasa ayu itu yang melihat Pak Dokter, dia hanya sebagai pintu gerbang awal. Sebagai pintu gerbang awal, hari baik itu seperti pintu gerbang untuk memulai. Tapi di perjalanan kan ada hari baik, hari tidak, hari baik. Itu loh, pikiran baik, pikiran tidak. Hidup itu bergelombang, naik turun. Nah, pada saat kondisinya tidak bagus, apa kita sudah siap atau belum? Seperti itu. Jadinya pertanyaannya sekarang, hari baik penting atau tidak? Ya, tergantung niat suci kita. Hari tidak baik, hari baik pun akan berubah menjadi tidak baik kalau pikiran kita tidak suci untuk ngambil keputusan. Tapi pertanyaan balik sekarang, hari tidak baik boleh nggak kita ambil? Misalnya hari yang tidak cocok dengan, ya kita melawanlah sedikit tradisi gitu misalnya. Ya, kalau hati kita merasa bahwa itu baik, tapi secara ukuran itu tidak baik, bisa dalam tanda kutip saya bilang itu bisa di-cheat. Kita bisa nge-cheat bahasanya. Nge-cheat itu apa ya? Skip. Nge-cheat. Curangin dikit. Dicurangin dikit hari itu. Walaupun mungkin ada hujan ini gitu misalnya. Itu kan hari tidak baik hujan. Menyikapinya kita bawa payung. Kita bawa payung. Itu kan hari tidak baik misalnya hujan gitu, bawa payung. Adalah payungnya gitu. Nah, bahasa Jermannya wenten penudan lah. Seperti itu. Kalau memang harus hari itu yang kita ambil. Contoh, orang kerja benar-benar full timer Senin sampai Sabtu, hanya dia kosong satu saja dan dapat cutinya tidak banyak, misalnya harus ngambil hari Minggu gitu. Ya. Karena kita merasa tidak enak, berarti kita minta doa sulinggih untuk menyucikan hari itu khusus buat kita. Misalnya itu dipakai payungnya.
gitu secara hati, sehingga hati kita pun menjadi plong, Pak Surya. Ya. Gitu. Saya pikir semua yang kita lakukan kalau niat kita suci dan niat kita baik, ya harusnya kita akan berjalan sesuai dengan niat itu. Ya, Walaupun banyak ada masalah di tengah jalan nanti. ya, setuju Pak tuh yang namanya tadi kan kalimatnya adalah menyiapkan diri. Yang namanya menyiapkan diri itu kan sebelum terjadi kan Belum gitu. terjadi ya. Ya, kewaspadaan itu adalah bagian dari kita menyiapkan diri. Betul. Dan mana seringkali kita bisa lihat itu dari apa yang dibicarakan kan gitu, apa yang didiskusikan antar pasangan itu dulu gitu. Betul. Si sang pengantin ini dalam kesehariannya bersama pasangannya ngobrolin apa gitu. Apakah dia ngobrolin hanya tentang prewedding, apakah tentang bagaimana honeymoonnya, Faktor fisik semua. iya, apakah seksual hadiah dan untuk sebagainya. undangannya, siapa yang nanti sebagai band pembukanya atau apa gitu. Atau memang persiapan seperti waktu tadi sampaikan bahwa oke, yang namanya hidup adalah bergelombang, tentu pernikahan juga sama kan gitu. Nanti akan ada bagaimana antar ya namanya mantu sama mertua atau pasangan antar pasangan, belum ada ipar lagi. Betul. Nah, antisipasi itu kan penting untuk dibicarakan kan gitu. Nah, bagi saya juga kebetulan juga dari komunikasi, dari melayani juga pasangan-pasangan memahami atau persiapan memahami pasangan itu sangat penting, betul. Sangat penting. Seringkali ada orang mengatakan, aku sudah kasih loh gitu. Aku udah kasih hadiah, aku sudah kasih ini. Tapi kok dia merasa aku belum memberikan apa-apa gitu. Nah, ternyata seperti kita lakukan Pak Dokter ya, kemarin kita melakukan di pranikah sebutannya ya, di Tapasya. Jadi Tapasya juga melakukan satu seminar ya, atau istilahnya pembekalan prawedding atau pranikah ya sebutannya. Intinya adalah pembekalan bagi pasangan-pasangan yang akan menikah. Nah, di sana juga kita berikanlah sedikit kesadaran bahwa yang namanya berpasangan pasti ada keinginan diterima atau keinginan dicintai atau dipahami gitu. Tapi seringkali tidak sesuai dengan apa keinginan kita, karena setidaknya ada 5 faktor, Pak tuh. Ada yang namanya bagaimana dia membutuhkan sebuah sentuhan. Orang kinestetik pasti senang disentuh-sentuh gitu. 2, dilayani. 3, dia butuh waktu untuk waktu berkualitas lah. Berikutnya adalah bagaimana dia mendapatkan support. Ya. Terus berikutnya adalah bagaimana dia mendapatkan hadiah. Ada seseorang yang memang dia baru merasa dicintai kalau dia mendapatkan hadiah. Atau sebaliknya dia tidak terlalu penting tentang hadiah, tapi dia perlu support, kalimat-kalimat yang mensupport sebagai orang auditori gitu. Ada juga yang nggak penting semua itu, yang penting aku dilayani gitu. Nah, seringkali antar pasangan belum saling memahami di sana. Nah, di sanalah ketika pembekalan itu kita membuat satu games lah, bagaimana mereka saling memahami, karena itu bagian dari antisipasi. Jangan sampai kalimat-kalimat itu terulang lagi di pasangan itu. Aku sudah kasih hadiah gitu. Sama halnya ketika orang haus dikasihnya makanan gitu kan, mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi dia. Betul. Nah, setidaknya pasangan-pasangan mereka itu mendapatkanlah satu kesadaran, dan akhirnya bagaimana dewasa itu gitu adalah tentang waktu. Yang terpenting adalah bagaimana pasangan itu dewasa kan Pak Dokter. Betul. Dewasa, bagaimana punya sikap apabila terjadi sesuatu yang akan terjadi yang sudah dibicarakan kan. Seperti ini. Menurut Pak Dokter Punapi. Yang tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Putu tentang gelombang perjalanan hidup. Ya. Jadi dewasa itu dari kata, dia mengambilnya dari kata div, dewa. Div itu artinya cahaya. Kembali ke cerita itu. Ini yang jadi teringat dengan ketika Indonesia membuka PON di masa lalu itu kan, dia mengambil obor, menyalakan obor dengan api abadi. Jadi dia ngambil apinya di sumber api abadi. Harapannya PON itu akan berjalan menjadi abadi gitu. Tapi kan bagaimana dia menjaga api setelah keluar dari sumber api abadi itu yang terpenting. Walaupun pada dewasaan itu seperti Pak Putu bilang sebagai pintu pembuka sudah bagus terang benderang gitu.
Tapi selama dia menjalankan kehidupan itu dengan obor yang tadi itu, obor dewasa itu, pendewasaan itu tidak dengan jiwa yang dewasa, tetapi bahkan mengikuti dorongan-dorongan buta dalam diri. Yang tadi sifat-sifat buta di luar, sifat-sifat kala sang waktu di luar sudah disikapi dengan berbagai cara, memilih hari baik atau menyikapi dengan caru pengalang sasih atau caru pada dewasa ale gitu misalnya. Tapi ketika buta dan kala di dalam diri masing-masing tidak teratasi menjadi dewa, tidak dewasa, nah ini berbahaya. Buta itu apa? Kadang itu kan materi tubuh kita tuh menimbulkan efek tidak baik kepada mood. Ada momen-momen di mana kita sebagai suami istri harusnya tidak mengeluarkan kata-kata ini, kata-kata itu misalnya. Pas momennya baru pulang dari kerja, diceng-cengin di rumah gitu misalnya, dicerewetin, itu kan kala yang sedang tidak baik. Hari yang waktu yang sedang tidak baik untuk menasihati suami, kok jam segini baru datang, padahal suaminya udah stres di jalanan segala macam gitu. Atau pulang-pulang dari luar, suaminya kok belum ada nasi, bla bla bla, padahal beras nggak ada. Jadi ini situasi yang perlu selalu dilihat. Jadi buta dan kala di awal dan di luar sudah diatasi. Tapi buta dan kala di dalam diri yang akan terus berjalan itu yang perlu terus dijaga agar tetap percaya kan gitu Pak Tuh ya. Karena Rapaya bilang gitu enggak? Karena kadang kita melihat dewasa itu sesuatu yang hari baik gitu. Contoh saya ngasih pandangan satu. Purnama itu sebenarnya hari baik atau hari tidak baik? Ya pada umumnya pasti bilang baik. Sebenarnya kalau kita lihat dari pergerakan alam itu, purnama itu hari yang tidak baik buat tubuh. Kenapa? Karena di purnama itu daya tarik gravitasi bulan sangat tinggi sekali, sehingga air laut pun kadang naik kan. Berarti air di dalam tubuh kita naik. Nah darah pun naik. Kita akan gampang emosi pada posisi itu, gampang emosi, gampang terpicu. Itulah kenapa tetua kita ngambil purnama itu tempat sembahyang. Setuju. Untuk menetralkan diri, menetralkan supaya tidak terganggu dengan adanya energi yang menarik ke atas ke kepala, penuh dengan darah atau gampang emosi. Berarti sebenarnya itu seperti bahasa kita, purnama itu dibuat ya untuk menetralisir yang menyebabkan kita bisa emosi tinggi, gitu kan? Nah, bahasa saya itu ngecit gitu loh. Kondisi yang harusnya membuat emosi tinggi tapi bisa dinetralkan, malah bisa membuat terjadi pencerahan. Karena pada saat naik, kita buat pikiran kita baik di kepala kita, bahwa meditasi misalnya sembahyang, malah energi di kepala kita menjadi jauh lebih kuat. Jadinya kuncinya sebenarnya di mana? Di diri sendiri. Sesuatu yang buruk bisa kita rubah menjadi sebuah pencerahan. Itulah kenapa saya kadang-kadang berpikir hebat ya nenek moyang kita atau tetua kita ngambil purnama gitu, hari-hari yang baik yang harusnya jalur kiri kalau kita tidak manfaatkan bisa menjadi buruk, emosi tinggi, tapi bisa dimanfaatkan menjadi sebuah pencerahan. Itu saya ngelihat poinnya bukan di dewasanya, di diri kita yang mengambil. Itu loh. Apapun hari itu kalau kitanya tidak bagus posisinya, akan menjadi buruk. Seperti purnama tadi, bisa ke kiri dan bisa ke kanan. Itulah diambilnya. Dan kadang-kadang pernikahan itu dewasa itu tidak berdiri sendiri, Pak Surya juga. Dari sudut, saya ngasih sudut gini. Kadang-kadang kita nikah itu sebelum nikah, kenapa kita sebelum nikah dan setelah nikah itu terjadi perbedaan luar biasa kan? Oh iya. Karena kita penggabungan ya. Kadang-kadang kita berpikir gini Pak Surya. Orang berpikir ngaleng-ngalen deh nganten gitu. Orang berpikir yang belum siap atau belum paham secara mental atau batin, berpikir masa-masa pernikahan itu sama dengan masa-masa pacaran. Nah itu dia. Enak ketemu, ada kangen-kangenan, telepon, yang di mana ini, itu misalnya kan. Itu karena belum memiliki komitmen bersama. Tapi kalau sudah serumah, kita akan tahu semua baik buruk pasangan kita. Bisa saja misalnya tanda kutip pas tidur kentut-kentut aja, atau ngorok atau apa segala macam. Itu hanya baru permukaan saja. Siap nggak kita menghadapi bahwa kita akan hidup bersama dengan segala kebaikan dan kekurangan pasangan?
Nah, Itu yang dan penting. itu yang nggak gampang, Pak Putu. Nggak gampang. Apalagi ketika kita bicara, oke, tadi baru faktor bagaimana kita mensiasati kemungkinan-kemungkinan yang tadi itu, Betul, bahwa pasangan begini, pasangan. Ada lagi misalnya tantangannya adalah eh, Pihak ketiga. ketika pihak ketiga, ada Apalagi? ipar, mertua, urusannya ini Kak. Berikutnya adalah yang tantangan juga ada ketika seseorang setelah dia menikah, tentu ada keinginan punya baby. Ya. Ketika baby itu hadir, nah di sanalah ada baby blues di sana. Ya. Seorang yang terbiasa ya jalan-jalan, waktunya tidak ada keterikatan, harus begini begitu, tapi tiba-tiba dalam satu momen harus jaga bayi, tidak bekerja, aktivitas keluar nggak ada. Mungkin orang rumah juga sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Di sanalah dia tertekan. Nah, muncullah bagaimana emosi-emosi yang membuat itu dikenal dengan baby blues. Itu Jadi, pentingnya suami itu. ya, harus didampingi. Tetapi balik lagi, oke, ada keinginan mendampingi karena faktor yang mengharuskan dia mengais rezeki juga gitu, tidak memungkinkan gitu aja. Ya, jadi banyak faktor lah yang disebut itu. Tetapi saya setuju dengan Pak Putu tadi, bagaimana seorang itu justru menanggapi dengan dewasa itu. Dalam artian apa? Tergantung di dalamnya kita juga gitu. Contoh tadi Pak Putu kan sampaikan tentang purnama, bagaimana mensiasati betul, apalagi saat itu kita gunakan terbalik, membuat bagaimana melakukan kesadaran dalam diri, bahkan melakukan ritual-ritual tertentu kan itu. Artinya apa? Sesuatu yang negatif, sederhananya sesuatu yang negatif kita balikkan jadi positif kan. Dalam hal yang sejenis mungkin dalam realita kehidupan mungkin ada masukan negatif dari orang lain ataupun komen-komen negatif yang membuat kita terluka, bahkan itu jadi motivasi, betul. Banyak yang seperti itu. Dia justru akan besar ketika dia pernah terluka kan. Mengalami masalah. Ya, kan? itu karena apa? Karena dirinya sudah mampu dan siap merubah dari negatif itu jadi positif. Dewasa ayu di dalam diri. Dewasa ayu dalam diri. Itu kalau nikah Rafaya ngomong nikah. Pada tahun silakan. Bicara tentang purnama sebagai hari buruk, kan ada tilem juga. Tapi purnama itu kan sering sekali dikaitkan dengan pencerahan, seperti Buddha di Waisak mengalami pencerahan. Tetapi dalam perjalanan panjang itu kan diharapkan orang menikah itu di awalnya mengalami seperti purnama, pencerahan. Ada terang pada saat gelap. Tapi sepanjang perjalanan pernikahan itu seringkali muncul itu adalah tilem atau bulan mati. Pencerahannya hilang. Pencerahannya hilang. Makanya mungkin pernah dengar lagu Tembang Rari. Kije bulane sing ngenah uli ibi. Pernah dengar? Lagu anak-anak. Dije bulane sing ngenah uli ibi. Jani iya pules reh majalan ejoh gati. Jadi dije bulane sing ngenah uli ibi. Kemana sih bulan itu tidak kelihatan dari kemarin sehingga malam itu begitu gelap gulita gitu. Itu situasi di mana kita berhadapan dengan pasangan kita, mungkin keluarga kita yang tiba-tiba mengalami gelap gulita. Tetapi ajakannya adalah apa? Iya jani pules reh majalan jauh gati. Kita harus maklum. Saat ini sang jiwa yang memancarkan cahaya nurani itu sedang tidur. Istirahat. Karena kelelahan. Lelah ngapain? Ngelelah dalam perjalanan hidup nih. Lalu ada lanjutan syairnya begini. Kije bulane uli dije bulane mejalan kaki gitu. Kaki itu bukan jalan kaki ya, bukan kakek. Dari mana sih bulan itu jalan kayak gitu? Uli kaje kangin tekat kau ketu cening. Jadi jiwa itu melintasi perjalanan hidup ini sejak dia lahir sampai dia mati, terbit sampai tenggelam. Nah, kapan dia kehilangan momen-momen di mana dia hilang pencerahan itu adalah buta kala. Sifat-sifat buta dan kalanya muncul. Sehingga itu yang menyebabkan kadang suami mengalami buta kala, ruang dan waktu yang gelap. Kadang istri yang mengalami itu, sehingga kalau tidak ingat menyalakan bulan purnama kembali ini bahaya. Sehingga ini masing-masing orang perlu nyanyian anak-anak. Begitu pasangannya lagi emosi, lagi ini,
nyanyikan Kije bulan. Nanti saya cari coba lagunya, itu menarik lagunya. Nanti cari Iya, waktu iya, ya, iya. karena kadang-kadang itu seru sekali. Langsung ingat Langsung ingat Kenangan. anak-anak ya, tapi itu Zaman pesan kecil. mendalam sekali. mendalam. Kita udah Ya. lupa kadang-kadang dengan nyanyian-nyanyian tembang-tembang Ya. seperti itu, Pak Dokter. Ya. Padahal itu Ya. tentang tembang yang mencerahkan. Tiba-tiba dia ingat lagi satu, kemarin muncul ya. Ketika sepasang suami istri ini sedang mengalami kegelapan, padahal pada dewasaan ngantennya bagus, tapi tiba-tiba mengalami kegelapan, padahal sudah punya anak, dia harus ingat sebuah lagu yang sering dia nyanyikan pada anaknya ketika masih kecil. Anaknya dinyanyikan begini, Surya. Ya. Cakup balang, balang kekean. Saya ingat ya? Luung titi, luung pengancan, tumbuh gigi, becat menjalan, sumbah hulun, agung. Gitu. Padahal bahasanya begini, kapan situasi kita melintasi jembatan, jurang itu kan masalah. Ya. Masalah dalam perjalanan hidup kita ini. Segera katakan begini, cakup bale, cakup balang itu, bale itu kekuatan, cakup satukan yuk Bersatu, kekuatan, ya. satu padukan kekuatan, cakup balang gitu, balang kekean gitu, kekek itu mungkin ketawa. Jadi kekuatan senyum, kekuatan untuk menerima segalanya dengan penuh senyum, itulah kita satukan, satu padukan. Luung titi, luung pengancan gitu. Jadi untuk melewati jurang masalah ini, kita harus memiliki titi yang baik, pegangan pengancan yang baik. Luung titi, luung pengancan. Habis itu apa? Tumbuh gigi. Makanya percayaan diri tumbuh gigi, becat majalan. Nanti perjalanannya jadi lebih cepat. Tapi setelah sampai melintasi itu jangan lupa sumbah hulu nagung gitu. Jangan lupa untuk bersyukur. Itu. Menyembah Pakulun yang agung. Pak Surya nyanyiin Luar buat biasa. saya tuh dengan sekali lagunya. Nanti Pak Budu anaknya gitu kan. Cakep balang. Nah artinya Ya, suami istri itu memang harus begitu. Ya, ya, bersatu. Anaknya itu menjadi simbol buat mereka sebenarnya. Siapakah titik pengancan itu? Si anak itulah titik pengancan suami istri itu. Makanya si anak itu disebut dewa. Dewa yang lahir. Anak itu akan menyebut dirinya Titi Hyang. Si anak itulah Titi Hyang yang menjadi pegangan dari kedua orang tuanya. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan yang hadir di dalam kehidupannya. Itu dewa langsung yang lahir untuk memberi cerah pada mereka. Gitu. Satu sisi baby blues, satu sisi mengalami pencerahan dengan masalah dengan kondisi yang sama anak. Ya kan? Sama seperti Purnama, satu sisi bisa mencerahkan. Sudut pandang ini butuh dewasa tadi. Ya. Jembatannya adalah bagaimana tadi kesiapan nih Kak, Pak Butuh sampaikan nih Kak. Jembatan bagaimana pilihannya mau kemana nih? Mau ke pencerahan atau justru sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi kan Kenter? Ya sesuai dengan tadi tema duasenya harus juga tepat, dalam artian tepat itu ya seperti yang kita sampaikan tadi. Terus pasangannya juga dewasa kan Kenter? Ketika dua padewasa niki cakup balang. Cocok. Jadi ini penutup kita nanti. Bekal buat setiap orang yang mulai rumah tangganya mulai agak goyah sedikit, jangan lupa nyanyian itu. Cakup balang. Terus lanjut Pak Dokter sampai selesai. Balang kekean, luung titi, luung pengancan, tumbuh gigi, becat mejalan, sumbah hulun agung. Pokoknya Demi tasgen. Udah tutup itu. Iya. Sukses Pak Dokter, Pak Butuh. Sampai ketemu rahayu.